Ya kalau lu lihat kan awalnya mungkin gara-gara permasalahan itu ya, Hmm. UMKM sama big seller ya. Hmm. Mereka ada UMKM yang nggak terima banyak pemain besar yang ikut jualan juga di TikTok Shop. Ya, saya hai teman-teman. Kita lagi pengen ngobrol nih sama teman lama gue, tapi via meeting Zoom, Dani Goni. Yo, kita udah lama gak ketemu, gue ketemunya di Meet. Anjay. Lu udah apa ya? Lu kemarin terakhir gue tahu lu nulis buku ya. Nulis buku, Uh, terus uh, sibuk sama agensi. Sekarang lu jadi kepala agensi. iya di Ayu Dia Media, Ayu Ayu, Media, oh, Ayu uh, Media, Ayu Media. badan badan AI, PT, oh iya AI, AI, AI Media. AI Media. Oh, nah, di AI Media ini lo ngegarap live streaming. Eh, karena hype-nya lagi tinggi, permintaannya lagi tinggi, Hmm. terus gue lihat ada peluang di situ, makanya gue bikin satu layanan lagi tuh, jasa host live streaming, jasa live TikTok atau platform lainnya. Biasanya orang-orang berdagang di situ tuh, gue lihat ada yang kesulitan, gak punya waktu live, gak punya studio, gak punya host, makanya gue sediain layanan baru. Oh, jadi lu nyediain jasa itulah ya, Jadi jasa buat yang mau live streaming, promosi sama kayak pada TikTok pada umum ya, live streaming TikTok pada umum ya. betul. Nah, Cuman nah, yang mereka dapat itu nanti selain yang so, mereka dapat itu eh, otomatis host live streamingnya khusus hmm, buat ngedagangin produknya, hmm, terus setting TikTok shopnya, masukin produk ke keranjangnya, ke e-commerce-nya biar bisa dagang di akunnya. hmm. Sama studionya, kita siapin studionya juga, jadi mereka cuma ngirim barang mereka untuk sampel sama demo untuk Ah, display, hmm, masuk sama jadi paham. mereka tahu jadi lah, mereka tinggal packing kalau ada order, mereka tinggal ngurusin stok, ngurusin pengiriman gitu. Jadi jatuhnya dia terima laris aja ya, terima terima bersih ya. Betul. Nah, ini kan lo tau lah, gue nggak tahu sih versinya lo sebagai agen sosial media, gue nggak ngerti nih maksudnya kondisi yang sekarang kan lagi rame nih 2 hari atau 3 hari belakangan ini. Hitung dari rekaman gue ya, eh, Kemarin ya per tanggal berapa kemarin itu kan pemerintah bilang TikTok live shopping bakal dihapus di hari pertama dan hari kedua. Kemarin gue bilang nggak dihapus kok, cuma beda platform karena sosial media entertainment sama live shopping dibedain gitu tuh. Tapi dalam konteks samanya TikTok juga, cuma beda-beda uh, feature aja kayak Instagram sama X, sama X ya sama Thread. Kalau cuma X sama Thread gitu deh. Kayak gitu sih. Menurut lo respon di awal, aku bilang respon di awal dulu ya, ketika pemerintah bilang blokir. Kata pertama lo ini kan karena yang share kan dari media massa ya, maksud media portal berita ya, yang katanya bilang bakal diblokir sama pemerintah perdagangan apa ya gue lupa deh. Menurut lo respon lo seperti apa sih? kalau gue kesel ya, soalnya gue baru bikin layanan itu, gue baru bikin layanan baru gitu buat Uh, buat ngerespon kebutuhan orang tentang post live streaming. Tahu-tahu ada regulasi kayak gitu. hmm, Tapi ini kan baru keluar kemarin ya, dan gue cek semalam juga ternyata masih ada kok, masih ada orang yang jualan di TikTok Shop, masih ada yang live jualan, belum benar-benar ditutup ya. Kalau mau sih kita tarik mundur aja deh ke platform lain kayak Facebook. Facebook juga sosial media ya. oh iya ada marketplace juga dia. Ada marketplace juga, bisa Hmm. transaksi jual beli juga di situ. Hmm. Tapi nggak apa-apa tuh, nggak ada yang masalah. Bahkan Facebook tuh langkahnya udah mau ke bikin mata uang sendiri atau bikin dompet sendiri kalau masalah kayak GoPay gitu. Mungkin dia Hmm. bikin Facebook Pay, cuman nggak
berhasil aja karena nggak tahu kan kenapa. Ya belum sukses lah ya. Beda sama trennya TikTok yang sekarang menjadi kayak apa ya? Katanya sih ngegerus pasar tradisional ya, konvensional gitu. Yang kayak ya Iya, konten yang kita tersebut lihat adalah Tanah Abang, yang orang-orang Tanah Abang yang ngeluh sama yang kita, unlock dari dapat berapa ratus juta jadi cuman belasan juta atau jutaan biasa doang income dia per ini per bulan. Gue ngerti deh itu, gue emang gak telusuri secara jauh, cuman rame banget. Nah makanya gue minta karena gue punya kenalan orang sosial media yang bekerja di agent atau dulu sebagai foundernya, itu minta pendapat sih, masuk ke kesah lo, apakah itu membantu dengan memblokir atau memberikan platform berbeda gitu kayak Instagram dan Thread. ya kalau lu lihat kan awalnya mungkin gara-gara permasalahan itu ya, UMKM sama big seller ya. Hmm. Mereka ada UMKM yang nggak terima banyak pemain besar yang ikut jualan juga di TikTok Shop. Awalnya Hmm. kan dari situ ya premisnya deh. Makanya muncul keputusan atau peraturan kayak kemarin yang dikeluarin. Hmm. Tapi kita juga kan nggak tahu kan ya kebijakan itu emang benar pure buat UMKM atau untuk pribadi, kepentingan politik atau untuk kepentingan negara. Kita kan Ya, nggak tahu tuh. Apalagi sekarang lagi musim-musim kayak gini ya. hmm. Ya musim politik dari pengalian isu, anjir, ngeri banget gue bahasnya. Tapi jujur aja memang Iya. maksudnya memang benar gitu loh, maksud gue kalau di sisi gue pribadi yang gue pernah kerja juga di bidang agent yang kayak lu di Jakarta gitu kan, cuman meskipun terhitung cuma 3 bulan lah ya, eh cukup membantu income orang-orang sih buat gue, terus membantu lapangan kerja juga. Maksudnya gitu, lo ngepegang brand apa misalkan, si brand sepatu misalkan contohnya, yang UMKM yang ada, dan adanya lo kan otomatis naik nih peningkatan penjualan dia, dan si sisi Uh, penjualnya dia kan kewalahan dengan banyaknya order, pasti dia nyari orang lagi dong, tenaga baru kan, tenaga kerja yang baru, tenaga tambahan untuk membuat sepatu tersebut, ya kan, karena ordernya terlalu jangan banyak. ke jangan Itu ke situ dulu sih kalau menurut gue ya. Secara natural kan jika ada keramaian di situ pasti disamperin orang untuk ada kegiatan transaksional ya. hmm. Dari dulu juga kalau misalkan ada tontonan, ada keramaian, ada Hmm. hiburan, pasti ada orang dagang di pinggir-pinggirnya tuh. Ya ya, hmm. Begitu juga dengan sosial media. Sosial medianya rame nih TikTok nih. Ya. Bisa sebagai startup dia rame, dia ngalahin sosial media yang udah ada sebelumnya. Ketika udah ramai otomatis bakal ada orang dagang dong di situ. Bakal ada transaksi dong di situ. Ya, ya Nah, meskipun itu aja dulu dasarnya. Makanya makanya jangan salahin TikToknya juga kalau menurut gue ya. Jangan hmm. salahin TikToknya juga. Lagi TikTok juga emang maksa gitu orang buat dagang di TikTok enggak juga kan. Belum nggak dagang di TikTok juga nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Lo buat kontennya juga buat nguntungin buat dia kan, download aplikasi kan dapat income kan. Uh, yang jadi permasalahan kan uh, basisnya itu sosial media. Sosial Hmm. media itu kan hiburan ya buat menghibur orang. Hmm. Yang jadi masalah pengusahanya ini, pedagangnya ini, seberapa bisa dia entertaining gitu loh. Hmm. Kalau misalkan ada artis yang ikut jualan di TikTok Shop, kenapa dia rame ya? Karena dia punya kemampuan entertaining. Tapi nggak semua pedagang punya kemampuan itu kan. Nggak punya Ya. kemampuan bikin konten, nggak punya kemampuan menghibur Hmm. audiens. Makanya ada ada ketimpangan di situ. Oh. Semakin kreator yang bisa menghibur orang, kreator yang bisa entertaining, otomatis dia dapat audiens yang lebih besar. Audiens yang lebih besar itu nanti dikonversi jadi penjualan. Itu di Uh, di ranah ekonomi konvensional juga gitu kan. Taruhlah misalkan kita usaha pakaian gitu, hmm. pakaian toko pakaian satu dengan toko pakaian yang lainnya pasti yang beda
yang lebih dinotis sama orang kan. Iya, iya betul. Misalnya tempatnya lebih bersih, tempat gitu. Nggak cuma permasalahan murah-murahan harga ya. Sampai kapan sih Hmm. orang bisa murah-murahan harga? Atau mereka juga ada harga modal, ada margin. Hmm. Nggak salah. Nah, Kalau menurut gua ya pribadi, terus kayak hmm, dengan ada isu tersebut, tanggapan klien lu gimana? Apakah dia kayak kebakaran jenggot? Wah, gue harus apa lagi, Mas Goni, Bang Goni, gitu kan? Untuk gue usaha lagi kan beberapa yang gue rasa ya ada yang memanfaatkan problem ini menjadi alat jual. Kayak gue semalam ngeliat apa ikat pinggang, wah gara-gara bakal diblokir, gue bakal cuci gudang. Kan ada yang memanfaatkan momen tersebut menjadi sebuah penjualan. Apakah itu benar-benar dia cuma memanfaatkan sebuah masalah untuk sebagai daya jual dia, entertaining dia, atau memang benar-benar kebakaran jenggot gitu. Nah, yang pertama, yang pertanyaan kedua adalah sebelum yang terlalu jauh itu, gimana respon klien lo? kalau klien gue yang udah masuk sih mereka terus jalan ya, karena kita lihat juga dari semalam itu kan masih ada tren yang kuning, masih ada. Hmm. Dan dan gue lihat juga peraturan pemerintahnya itu kayaknya nggak nyuruh-nyuruh tutup amat. Yang paling besar kemungkinan sih kayak yang lu sebutin itu, mereka akan pecah tuh platformnya. Jadi TikTok untuk entertaining, untuk sosial media tetap ada, dia bikin lagi untuk khusus untuk transaksinya. Jadi TikTok Shop-nya itu beda platform. Dia bikin Tokped gitu ya. Tuh. Jadi ya marketplace sosial media mungkin akan di situ, maksud pemerintah di situ. Tetap aja yang berjualan, yang sebelumnya udah berjualan di TikTok tetap berjualan di TikTok. Oh, Cuman oke. bukan di sosial medianya, tapi di Di e-commerce-nya. platform. Mm-mm. Tapi apa kalau lu kan pasti lu dari agent sosial media, Mm. apakah lu udah dapat bocoran kayak misalkan bener nih fix di tanggal per tanggal sekian kita bakal pecah antara entertain sama marketplace. Apakah marketplace-nya juga nanti bakal live shopping juga? Apakah berbentuk Tokped pada umumnya? Cuman gambar-gambar tok sama Kalau diskon. bocoran nggak ada ya. Gue juga mau punya kenalan orang. Makanya kita ikutin aja nih. Lah pedagang harusnya udah nggak kaget ya kalau ada permasalahan di sini. Dari dulu juga kalau misalkan ramai, pasarnya udah sepi di sini ya mereka pindah ke sini. Kayak dulu juga kan permasalahannya itu pedagang online sama pedagang konvensional. Gue juga sempat bahas tuh waktu itu di Radar Banten tuh gue bikin tulisan. Hmm. Ya yang mau ngikut silakan gitu, yang mau adaptasi silakan adaptasi, yang nggak mau adaptasi ya siap-siap punah gitu. Itu aja Beb. Harusnya secara naluri ya pengusaha mah naluri adaptasinya lebih tinggi, penjual gitu. Penjual itu naluri adaptasinya lebih tinggi. Jadi kalau ada masalah-masalah kayak gini ikutin aja. Uh, Entah ke depannya kayak gimana. Oh yang diributin juga cuma TikTok Shop, platform yang lain kayak Shopee juga ada live live streaming, shoppingnya. live Lazada juga udah ada kalau nggak salah. Nah, padahal mereka marketplace awalnya, tapi karena ngelihat kompetitornya si TikTok kayak gitu. nyampurin antara marketplace sama e-commerce yang Hmm. mereka sebut sosial e-commerce ya. Pokoknya Hmm. mereka ngikutin, itu respon mereka juga. Oke, oke. Karena tadi gue lihat tanggapan lo agak cukup kesel dan lo mungkin gue lihat respon lo dari ya layar kayak kaca kayak gini, layar monitor ini lo kayak bingung juga bakal menanggapi apa. Nah, terakhir deh, ini wishes lo atau harapan lo apa untuk tahun politik, anjay, tahun politik nggak sih maksud juga yang ngelibatin politiknya, tapi kan uh, ini jadi bumbu politik lah ya. TikTok atau marketplace atau pedagang online di kambing hitam.
Jadi gagu gue. Jadi gagu gue. Gue salah 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 Dari ngetik. Gue dari salah dari dulu permasalahan sama ya delivery ya. delivery, gue salah 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 kalimat anjir gue. Ini maksud gue, harapan lo apa dah? Ya kalau gue sih harapannya untuk eh, sosial media dari apa nih, dari sisi agensi ya, dari sisi agensi sih pasti klien gua nggak nemuin masalah yang benar-benar berat ya, semua pasti ada solusinya. Kalau misalkan TikTok Shop dipisah ya berarti kita ganti channel marketingnya, tinggal ganti channel marketing aja Beb. Kalau bahkan lagian juga nggak semua produk itu laku di TikTok Shop kok, ada yang lakunya di marketplace Facebook, ada yang lakunya di Instagram, ada yang lakunya di Shopee. Nggak semua bergantung sama TikTok Shop. Nggak tahu, gue juga nggak bingung ya, ketakutan mereka tuh ketakutannya di mana ya. Kalau Ah, mau takut sih sebenarnya yang jelas-jelas gua highlight sebelumnya tuh, eh, orang udah nggak pakai distributor lagi, jadi langsung produsen langsung ke end user. Kayak orang jualan telur sekarang live TikToknya itu di peternakannya. Lu bayangin aja, motong mangkas berapa biaya tuh ya. Jadi orang udah nggak pakai tangan kedua, tangan ketiga, langsung dari produsennya. Harganya kan pasti lebih murah ya. lebih mudah, betul betul konsumen betul. konsumen pasti nyari harga yang lebih murah tuh. Itu yang harus ditakutin sih kalau kata gue, ketika orang udah mutus rantai distribusi, Hmm. jadi dari produsen udah langsung direct langsung ke end user. Itu yang harus ditakutin kalau menurut gue. Ah, logis logis Jadi logis nanti logis. jadi nanti nggak ada distributor, nggak ada reseller, orang pasti langsung ngapain orang produsennya dia langsung langsung jual kok, gue bisa Langsung dapat harga yang lebih murah langsung dari pabrikan. langsung dari pabriknya. Wah, ya Iya, ya. penjual madu yang langsung dari petangkaran madunya ada kan, lu nemuin Ada ya. sih. Iya, ada. emang emang TikTok kalau dari dulu muncul juga emang udah problematik ya, dari Ya, sebelum dari ada Bowo. Dari Bowo TikTok dari kan. dulu juga udah kayak gitu. Ujung-ujung kan jadi ketahuan Bowo juga kan. Maksudnya lo head sama gue dan head dengan apa yang gue lakuin, tapi lo ngelakuin juga gitu kan. Nah, itu kan yang problematik di awal, karena sekarang problematik kedua adalah TikTok Shop. Nah, ujung-ujung kan ya kita gue nggak tahu sih pemerintah bakal jualan apa di live shopping nanti. Ya kayak lu juga deh, lu sebagai kreator kan ya, yang Eh, awalnya awalnya lu ya, nggak nyentuh platform TikTok, mau nggak mau lu juga bikin konten dan ngelempar konten di situ kan. Iya, gua juga salah satu yang kontra sama TikTok sih, gue mau menafiki awal-awal karena kan banyak kan joget. Terus seiring waktu kan banyak juga tuh platform-platform, maksudnya akun-akun yang menyediakan edukasi ya kan, ya kenapa gua enggak juga gitu loh. Karena yang gue butuhkan adalah sharing pengalaman kali gue jatuhnya ya, dibandingkan gue juga nggak jago joget gitu juga gitu kan, nggak bisa joget juga, buat apa gue main TikTok setelah banyaknya edukasi, ikutan juga lah gitu kan. Itu sih ya juga Ya, lu sebenarnya. juga nggak lu juga nggak mungkin ngabain TikTok kan sebagai kreator. Pas lu lihat di TikTok pasarnya lebih gede, audiensnya lebih gede, otomatis lu juga lempar konten lu ke situ. Ya ya betul betul. Pedagang juga kayak gitu, pedagang juga nggak mungkin ngabain TikTok. Ya Mereka cuman juga mereka dia bingung aja untuk bagaimana cara yang gue buat, karena kan yang pedagang-pedagang juga bukan orang-orang Gen Z juga gitu ya. Bukan ya, generasi Z juga gitu kan, ada orang kolot atau orang yang emang edukasinya kurang begitu bagus ya kan untuk teknologi, gagap teknologi lah konteksnya. Gue bukan merendahkan pedagang, tapi memang pedagang juga mikirnya adalah gimana untung, bukan, pasti kan punya keterbatasan setiap manusia gitu kan. iya makanya iMedia masuk di situ, iMedia masuk di ranah situ. Ketika pengusaha atau pedagangnya punya produk nggak punya kemampuan buat entertainment Hmm. untuk nge-host, untuk dagang di platform TikTok, ya kita solusinya ngadain jasa ini, jasa host TikTok ini gitu.
yang belum lama di launching tiba-tiba ada peraturan kayak gini. Kesel. Ya, ya, ya. Oke, oke deh. Ini kayaknya di ini gue harus memperpanjang durasi, Gon. Gue harus bayar di Zoom ini karena gue terbatas waktu juga. Lu jadi gue istirahat. Jadi ini gue ini dulu kali ya. Ya, Gue kita udahan dulu, nanti ada kasus apa yang baru gue kontak lu lagi soal TikTok. Kasus enggak tuh? oke, oke, boleh kita kita lihat perkembangannya aja kayak gimana ya Oke, thank you setelah Gon ya. peraturannya.